sebelum kita mulai, kita memimpin doa dulu ya. Siapa yang memimpin doa? Ya, kepada Restu dipersilahkan. Lihat. Dan selanjutnya kita ambil absen dulu ya. Restu, Aira. Nah, ternyata kita hadir semua ya. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu mengharapkan anak-anak Ibu untuk berdiri dan cek kerapian pembelajaran, cek kerapian bajunya. Kemudian coba diperhatikan di sekeliling tempat duduk anak-anak Ibu, apakah masih ada sampah atau baju yang masih belum rapi, supaya pembelajaran kita ini maksimal ke depannya. Nah, setelah ini kita akan mempelajari tentang jual beli. Nah, di sini siapa yang tahu anak-anak Ibu? Di mana orang melakukan jual beli? Nah, jual beli itu dilakukan di pasar, di swalayan, dan dimanapun. Pembelajaran ini yaitu tentang jual beli. Nah, sebelum kita masuk kepada materi ini, Ibu mau bertanya, minggu kemarin siapa yang tahu apa yang kita pelajari? Minggu kemarin kita mempelajari tentang jual beli, yaitu pengertian, contoh jual beli, dan sekarang kita akan mempelajari tentang dalil Al-Quran dan Sunnah mengenai jual beli dan manfaat dari jual beli dan juga bentuk-bentuk dari jual beli. Dan bukan itu saja, kita juga mempelajari tentang rukun dan syarat dari jual beli. Nah, sekarang Ibu mau bertanya kepada anak-anak Ibu, siapa yang tahu Nabi apa yang melakukan atau semasa hidupnya dia melakukan perdagangan? Siapa yang tahu? Anak-anak Ibu tahu kan tentang kisah dari Nabi Muhammad SAW, di mana semasa dia hidup dengan pamannya, dia ikut menolong pamannya untuk berdagang, untuk membantu kehidupan pamannya, dan di salah situ adalah salah satu contoh Nabi yang melakukan perdagangan. Nah, selanjutnya Ibu akan membacakan dalil Al-Quran tentang jual beli. Sebelumnya Ibu mengharapkan anak-anak Ibu untuk menyimak Ibu dalam membacakan hadis Al-Quran ini. Yang pertama yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Silakan. Terima kasih Restu, kasih aplaus buat Restu. Nah, setelah itu kepada Aira dipersilakan untuk membacakan dari jual beli dari Quran Surat An-Nisa. Nah, terima kasih Aira. Nah, setelah kita bacakan tadi, Ibu meminta anak Ibu untuk menghafalkan dalil Al-Quran tentang jual beli, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 dan An-Nisa ayat 29. Dan Ibu akan memberikan waktu 5 menit dari sekarang. Dan setelah itu Ibu meminta dari anak murid Ibu untuk membacakan satu persatu ayat yang dihafalkan ke depan kelas. Dimulai dari sekarang. Sudah dapat nak? Siapa yang mau pertama kali untuk membacakan ke depan? Restu, yang kepada Restu dipersilakan. Terima kasih kepada Restu. Kasih aplaus untuk Restu. Selanjutnya kepada Aira dipersilakan Aira ke depan kelas untuk membacakan hafalan dari Quran Surah yang telah dihafalkan tentang jual beli. Terima kasih kepada Aira. Kasih aplaus buat Aira. Selanjutnya Ibu mau bertanya, siapa yang tahu apa saja bentuk-bentuk dari jual beli? Kepada Restu dipersilakan. Jawaban Restu itu bagus. Dan selanjutnya Ibu akan menjelaskan apa saja bentuk dari jual beli. Yang pertama yaitu jual beli yang sahih, di mana jual beli yang sesuai dengan syariat Islam memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak kier lagi, sifatnya mengikut kedua belah pihak. Itu yang dimaksud dengan jual beli yang sahih. Selanjutnya yaitu jual beli yang batal, di mana apabila seluruh atau salah satu rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli yang mengandung unsur penipuan, jual beli najis. Selanjutnya yaitu jual beli yang valid, di mana akad yang serasa asal disyariatkan, tetapi terdapat masalah atau sifat akan tersebut. Contohnya itu seperti menjual rumah tanpa menentukan rumah mana yang akan dijual. Itu adalah salah satu contoh dari jual beli yang valid. Jual beli yang dilarang oleh Islam yaitu yang pertama, ba'al ma'dum, yaitu jual beli atas objek transaksi yang tidak ada ketika kontrak jual beli. Contohnya itu menjual mutiara yang masih ada di dasar laut. Selanjutnya yaitu ba' ma'juz al-taslim, yaitu jual beli di mana objek transaksi tidak bisa diserah terimakan. Contohnya itu yaitu menjual mobil yang dibawa pencuri. Selanjutnya yaitu bai' al-khosas, yaitu jual beli yang mengandung unsur resiko dan akan menjadi beban salah satu dari pihak. Ibu menyebutkan beberapa dari bentuk-bentuk jual beli. Di sini Ibu menyuruh anak Ibu untuk membentuk beberapa kelompok dan mencari setiap kelompok yaitu satu dari bentuk-bentuk jual beli, kemudian diskusikan bersama kelompok tersebut. Setelah itu Ibu meminta perwakilan dari salah satu kelompok tersebut membacakan hasil yang dibuatnya ke depan kelas, dan teman-teman yang lain mencatat apa yang disampaikan oleh teman di depan kelas di buku catatannya. Apakah anak-anak Ibu sudah paham? Dari yang Ibu sampaikan, apakah anak-anak Ibu masih ada ragu atau ada yang mau ditanyakan tentang tugas yang Ibu berikan? Kalau tidak, Ibu beri waktu mulai dari sekarang untuk membuat tugas yang Ibu berikan.
tugasnya nak. Nah, jika kalau sudah, Ibu persilakan siapa kelompok yang pertama kali untuk membacakan ke depan. Ya, kelompok 1 dipersilakan untuk membacakan hasil dari kelompoknya ke depan kelas. Nah, terima kasih untuk kelompok 1. Kasih aplaus untuk kelompok 1. Nah, selanjutnya untuk kelompok 2 untuk membacakan hasil diskusi dari kelompoknya. Nah, terima kasih untuk kelompok 2. Nah, di sini Bu bertanya, apakah Ibu ada mencatat apa yang disampaikan oleh teman di depan kelas tadi? Nah, selanjutnya Ibu mau bertanya, di sini siapa yang tahu apa itu rukun dan syarat jual beli? Nah, kepada Restu, coba jelaskan apa itu rukun dan syarat dari jual beli. Nah, ya Restu, apa yang Restu katakan itu benar. Jadi, rukun dan syarat jual beli itu yang pertama rukun jual beli. Menurut sebagian ulama, rukun dari jual beli itu yang pertama yaitu ada penjual dan pembeli. Nah, selanjutnya ada benda yang dijual. Dan selanjutnya alat tukar yang sah atau uang. Nah, selanjutnya ada ijab dan kabul. Di sini Ibu mau bertanya terlebih dahulu, apakah anak-anak Ibu tahu apa itu ijab dan kabul? Nah, siapa yang tahu tolong ajukan tangan. Ya, kepada Aira dipersilakan apa itu ijab. Nah, ya, apa yang Aira katakan itu benar, yaitu ijab adalah perkataan penjual dalam menawarkan barang dagangannya. Contoh misalnya seperti ini. Saya jual barang ini seharga 50.000. Itu adalah contoh dari ijab. Nah, di sini Ibu bertanya, siapa yang tahu apa itu kabul? Nah, Restu, coba sampaikan apa yang kamu ketahui tentang kabul. Nah, ya, kabul yaitu perkataan pembeli dalam menerima jual beli. Contohnya yaitu saya beli barang ini seharga 50.000. Nah, itu contoh dari kabul. Nah, sekarang syarat-syarat jual beli. Siapa yang tahu apa itu syarat-syarat jual beli? Ya, kepada Restu dipersilakan. Nah, apa yang Restu sampaikan itu benar, yaitu syarat-syarat jual beli yang pertama, penjual dan pembeli orang yang berakal agar tidak tertipu dalam jual beli. Nah, selanjutnya jual beli dilakukan atas kemauan sendiri. Nah, selanjutnya yaitu penjual dan pembeli sudah baligh. Selanjutnya syarat barang yang dijual yaitu keadaan barang suci atau dapat disucikan. Selanjutnya barang yang dijual memiliki manfaat. Ketiga, barang yang dijual milik penjual atau tidak milik orang lain. Nah, selanjutnya barang yang dijual dapat disah terimakan. Selanjutnya barang yang dijual dapat diketahui ukuran, bentuk, dan sifat. Nah, ijab kabul ini yaitu yang pertama, kabul harus sesuai dengan ijab. Selanjutnya ada kesepakatan ijab dan kabul. Akan tidak boleh berselang lama karena ini masih berupa janji. Yang setelah Ibu sampaikan apa saja yaitu rukun dan syarat dari ijab kabul, apakah ada yang ingin anak-anak Ibu pertanyakan? Kalau ada masih ragu atau kurang paham, silakan ajukan tangan. Ya, kepada Restu dipersilahkan. Baiklah, jadi syarat jual beli itu ada 3. Yang pertama, itu mau bertanya tentang syarat dari jual beli. Nah, syarat dari jual beli ini ada 3. Yang pertama yaitu penjual dan pembeli orang yang berakal agar tidak tertipu dalam jual beli. Nah, jadi maksud di sini adalah orang yang menjual atau membeli barang itu adalah orang yang masih baligh atau berakal dan tidak gila. Di sini kenapa dikatakan harus baligh? Karena seseorang itu membeli keperluannya dan tidak ada kemungkinan dia itu tertipu jikalau dia itu gila atau sedang mengalami gangguan. Nah, yang nomor 2 yaitu tentang jual beli dilakukan atas kemauan sendiri. Nah, maksud di sini yaitu pembeli dan penjual melakukan transaksi ini atas kemauan dirinya sendiri atau tidak terpaksa oleh orang lain. Nah, selanjutnya itu penjual dan pembeli sudah balik. Nah, maksud dari balik ini adalah
sudah berakal dan tahu mana yang baik dan yang buruk, dan mana yang hak milik dia dan mana hak milik orang lain. Nah, selanjutnya, apakah restu masih ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah paham atas yang Ibu jelaskan? Nah, jika sudah paham, selanjutnya kita masuk kepada manfaat dari jual beli. Di sini Ibu mau bertanya, siapa anak Ibu tahu apa yaitu manfaat dari jual beli? Nah, ya Restu dipersilakan. Nah, benar. Apa yang Restu katakan itu benar. Manfaat dari jual beli yaitu yang pertama, terjadinya transaksi. Yang kedua, terjadinya hubungan timbal balik. Yang ketiga, saling menguntungkan satu sama lain. Dan yang keempat, saling bertatap muka. Dan yang kelima, saling mendapatkan apa yang diinginkan. Nah, itu adalah beberapa macam manfaat dari jual beli. Nah, anak Ibu bisa mencari di buku ajar yang telah Ibu berikan, atau juga bisa mencari di Google apa saja manfaat dari jual beli. Nah, mungkin itu pembelajaran kita. Sebelumnya Ibu memberikan tugas kepada anak-anak Ibu terlebih dahulu. Nah, di sini Ibu meminta anak Ibu untuk melakukan observasi ke pasar-pasar, untuk melakukan atau melihat bagaimana orang-orang pasar tersebut melakukan transaksi jual beli. Apakah sesuai dengan syariat Islam atau tidak? Apakah ada ijab kabul atau hanya melakukan jual beli asal-asalan saja? Nah, Ibu mengharapkan anak Ibu itu terjun langsung dan membuat hasil laporan tersebut di double folio, kemudian dikumpulkan pada minggu depan. Apakah anak-anak Ibu paham? Nah, dari yang Ibu jelaskan dari awal tadi, apakah anak-anak Ibu masih ragu atau ingin ditanyakan? Nah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, di sini siapa anak-anak Ibu yang dapat menyimpulkan apa pembelajaran kita hari ini? Nah, kepada Restu dipersilakan. Nah, terima kasih kepada Restu. Apakah masih ada lagi anak-anak Ibu yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Nah, kepada Aira dipersilahkan. Nah, terima kasih kepada Aira. Baiklah, di sini Ibu akan memberikan penguatan atau kesimpulan pembelajaran kita dari awal sampai akhir, di mana yaitu kita telah mempelajari tentang dalil Al-Quran dan Sunnah mengenai Al-Quran, penjual dan beli, dan juga bentuk-bentuk dari jual beli, dan rukun dan syarat jual beli, dan begitu pun manfaat dari jual beli. Sebelum pembelajaran kita tutup, Ibu mengharapkan anak-anak Ibu kalau mau berbelanja atau mengadakan transaksi jual beli, Ibu mengharapkan anak-anak Ibu menerapkan yaitu jual beli yang disyariatkan atau yang dianjurkan oleh agama kita, yaitu agama Islam. Nah, mungkin hanya itu pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya kita tutup pembelajaran kita dengan doa. Siapa yang mau memimpin doa? Nah, kepada Restu dipersilakan. Terima kasih kepada Restu. Baiklah, Ibu akhiri pembelajaran kita pada kali ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.